Hai sahabat TB, apa kabar semuanya? Luar biasa, baguslah kalau begitu. Itu yang paling terpenting. Oke, sekarang kamu harus tahu cerita kita Juta TB sekarang tentang kisah hantu korban kecelakaan yang menghampiri penjaga rumah sakit sebelum jenazahnya tiba. Makhluk gaib tak dimungkiri hadir berdampingan dengan manusia. Bahkan rumah sakit pun bisa menjadi sarangnya hantu. Sahabat TV, tak aneh lagi apabila fenomena mitis maupun cerita yang menyeramkan kerap terjadi di rumah sakit. Seperti kisah yang diceritakan oleh Ane. Saat itu menunggu kerabatnya di sebuah rumah sakit umum pemerintah di bilangan Jakarta Pusat. Kejadian ini sudah lama terjadi, yakni sekitar tahun 90-an. Kala itu kerabat Ane masuk ke rumah sakit dan harus diopname untuk mendapatkan perawatan medis. Alhasil, ia harus membantu menjaga saudaranya tersebut yang bernama Sheni. Malam itu situasi layaknya rumah sakit. Pada umumnya rumah sakit itu sangat besar sehingga banyak perawat dan anggota keluarga pasien yang warawiri. Tidak ada perasaan negatif atau buruk sejak awal datang ke rumah sakit. Semakin malam rumah sakit, suasana semakin mencekam. Pasalnya orang-orang sudah semakin sepi dan hanya tersisa beberapa perawat saja yang lalu lalang ya. Tak lama dari itu terdengarlah suara ranjang yang didorong oleh beberapa suster. Berindingan. Penasaran dengan suara tersebut, Ane pun keluar dan melihat ke arah luar. Akses menuju ruangan ICU. Ternyata pasien yang didorong menggunakan ranjang tersebut telah meninggal dunia dan sedang dibawa menuju kamar jenazah. Bulu kunduk pun seakan merinding dan takut kala melihatnya. Namun selang beberapa jam kemudian, Ane pun memutuskan keluar kamar untuk mencari udara segar. Kebetulan si Eni juga tertidur, sehingga Ane memberanikan diri berjalan keluar kamar untuk menghilangkan penat. Setelah berjalan mengikuti lorong
yang tak berapa jauh, Ani pun bertemu dengan seseorang bapak-bapak yang sedang beristirahat sambil merokok. Ani penasaran dengan rumah sakit tersebut. Ani pun mulai berbincang dengan bapak-bapak tersebut. Sebut saja Wahidin. Kepada Ane, ia mengaku bertugas sebagai penjaga mayat yang suka memandikan jenazah. Hari itu ia dapat tugas di bagian malam dan standby untuk menangani jenazah yang datang. Di tempat ini emang seram buat orang yang tidak biasa. Semua korban jenazah ditemukan di Jakarta. Hampir semua jenazah dibawa ke rumah sakit ini, baik dibersihkan ataupun untuk diotopsi. Aneh menirukan percakapan Wahidin kepada baru-baru ini. Bapak tersebut belum begitu tua, kira-kira usia masih 40 tahunan. Sebut saja Wahidin. Kepada Ane, ia mengaku sebagai petugas kamar mayat yang suka memandikan jenazah. Hari itu ia kebagian tugas untuk piket malam dan standi untuk menangani jenazah yang datang. Di tempat ini emang seram buat dia gak biasa. Semua korban jenazah yang ditemukan di Jakarta hampir tentunya pernyataan Wahidin bukanlah suatu yang aneh dapat diterima oleh nalar. Pasalnya rumah sakit ini adalah rumah sakit pemerintah yang sangat besar dan diandalkan di Jakarta. Andalan Jakarta ya, rumah sakit tersebut ini sudah dianggap besar dan dianggap andalan dari Jakarta. Lebih lanjut, Wahidin pun menceritakan pengalaman mistisnya kepada Ani. Wahidin mengaku pernah didatangi 3 remaja perempuan yang cantik-cantik yang bertugas di malam hari. Kala itu ia sedang beristirahat dan tiba-tiba dihampiri oleh remaja tersebut. Menceritakan pengalaman mistisnya pada Ani, remaja tersebut menitipkan saudaranya yang akan datang ke rumah sakit itu kepada Wahidin. Pak, saya titip saudara kami ya. Tolong dijaga dan dirawat supaya tetap cantik. Tutur Ane yang menirukan perkataan Wahidin di kala itu. Wahidin pun mengiyakan pesan dari 3 remaja tersebut. Kebetulan hanya ia yang bertugas bagian jenazah. Yang bertugas pada malam
harus tanggung jawab ya sahabat TV. Ia pun menyanggupi pemetaan remaja itu. Sebelum mereka pergi meninggalkan rumah sakit, selang beberapa menit kemudian terdengarlah suara ambulans datang ke rumah sakit itu. Wahidin pun bersiap untuk beraksi di kamar jenazah untuk segera memandikan mayat korban kecelakaan tersebut supaya bersih. Namun betapa terkejutnya Wahidin ketika melihat bahwa jenazah yang datang ke ruangannya merupakan 3 remaja yang cantik. Wah, berarti jenazah tersebut 3 orang remaja yang cantik ya sahabat TV, yang berakibat dari kecelakaan tersebut. Ia menghampirinya beberapa menit lalu. Wajah cantiknya serupa, bahkan pakaian yang dikenakan pada saat kecelakaan sama dengan yang mendatanginya. Saya kaget saat itu karena jenazahnya sama persis dengan orang yang mendatangi saya sebelumnya. Terkejut, kaget ya seperti khayalannya. Datang duluan ke saya dan menitipkan pesan untuk membersihkan jasadnya dengan baik. Tutup aneh. Wow. Kisah dari cerita ini sahabat TV, 3 orang wanita remaja yang cantik kecelakaan meninggal di tempat. Wah, sangat seram. Yuk kita ambil maknanya. Manapun kita berada, tetap kita waspada, tetap kita semangat, optimis, dan tidak lupa berdoa. Oke, demikianlah cerita dari Juwita TV. Kamu harus tahu semuanya dari Juwita TV. Oke, terima kasih semuanya sahabat TV. Sehat selalu, salam dari Juwita TV. Dadah.